Ya, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Penetapan tersebut dilakukan KPU pada rapat pleno pada Rabu siang. Namun, seremonial penetapan tersebut tak dihadiri satupun perwakilan PDIP hingga pasangan Ganjar Mahfud. Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia yang keenam. Sikap legowo PDIP atas hasil Pilpres 2024 disoroti dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Rabu siang. Sebagai bagian dari kontestan Pilpres 2024, tak ada satupun perwakilan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut yang hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Ketidakhadiran perwakilan PDIP ini menimbulkan banyak spekulasi, terlebih di tengah upaya tim hukum mereka yang sedang mengajukan gugatan ke PT UN. Sebelumnya, tim hukum PDIP mengklaim bahwa dalil permohonan gugatannya di PT UN layak untuk disidangkan. PDIP mendalilkan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Pilpres 2024. Tim kuasa hukum PDIP juga sebelumnya telah meminta KPU menunda rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN yang beberapa hari nanti terus berjalan. Ini yang kami inginkan. Supaya jangan ada justice delay. Apa sebenarnya skenario yang tengah dirancang PDIP? Benarkah hal ini merupakan cerminan sikap oposisi PDIP di pemerintahan mendatang atau sekedar bumbu-bumbu politik semata? Tim TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, mengapa PDIP, Ganjar, dan Mahfud MD memutuskan tidak hadir dalam rapat pleno penetapan Capres dan Cawapres terpilih? Apakah langkah ini sudah menjadi cerminan posisi politik PDIP di pemerintahan yang akan datang? Ya, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dan juga pakar politik Yunarto Wijaya. Selamat sore, kita langsung ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto dan Bang Fadlizon sudah hadir. Selamat sore. Bang Fadlizon sudah dengar suara kami, Bang? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selamat sore. Saya mau ke Mas Toto dulu ya. Mas Toto, analisis Anda ketika Ganjar dan juga Mahfud dengan alasan undangan tidak diterima, tidak hadir ke KPU dan diikuti oleh petinggi-petinggi PDIP yang tidak hadir juga ke KPU. Ini menyiratkan apa? Ya, pertama selamat ya buat Bang Fadlizon, buat Pak Prabowo dan Gibran. Sudah ditetapkan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya pikir tidak mengejutkan. Dari awal nuansa pro kontra ini kan memang terjadi di antara PDI Perjuangan sebetulnya bukan dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo saya lihat tidak pernah ada masalah. Tapi muncul pro dan kontra dan rasa nuansa konfliktual itu kan dengan sosok Mas Gibran. Kalau mau ditarik dalam konteks yang lebih besar, dengan Pak Jokowi, karena memang ada hal yang masih terasa ambigu ya. Sampai sekarang misalnya kalau kita belum mendengar pernyataan dari Pak Komarudin Watubun, yang kita tahu dari publik, Pak Jokowi masih resmi kader PDI Perjuangan. Mas Gibran pun walaupun katanya sudah pamit, kita belum pernah mendengar keluar dari PDI Perjuangan secara resmi. Artinya ada yang gantung di situ, dan proses yang kemudian dirasakan kontroversial itu kan memang katakanlah dianggap paling menyakiti PDI Perjuangan, karena selain kemudian berseberangan dengan PDI Perjuangan dan memang berakhir juga dengan kekalahan dari jagoan PDI Perjuangan Mas Ganjar dengan Prof Mahfud. Dan itulah yang menyebabkan menurut saya terasa masih ada hambatan, baik dalam konteks yang sifatnya teknis hari ini kedatangan tidak ada PDI Perjuangan, tidak adanya kedatangan pasangan nomor 3 Mas Ganjar dengan Prof Mahfud,
sampai kemudian pertanyaan mengenai apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisinya Pak Prabowo dengan Gibran atau tidak. Jadi memang ini menyeratkan masih ada hambatan psikologis yang sangat besar, termasuk PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam barisan koalisi, karena memang seperti ada sesuatu yang belum selesai antara bukan dengan Pak Prabowo, tapi antara PDI Perjuangan dengan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan menurut saya ini yang menyebabkan kalau kita mau simpulkan, saya tidak meyakini PDI Perjuangan akan memberikan keputusan dalam waktu dekat apakah mereka akan masuk ke dalam barisan koalisi Pak Prabowo atau tidak. Walaupun saya tetap berharap pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega langkah baiknya untuk tetap dilakukan, kan tidak berarti bahwa pertemuan antara dua tokoh besar ini harus berakhir dengan kesepakatan untuk masuk dalam barisan koalisi. Saya kira seperti itu. Ya, saya sekarang ini menuju ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon, kira-kira dengan melihat kondisi seperti ini ada hambatan psikologis yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Winarto Wijaya. Apakah ini menunjukkan bahwa tampaknya sulit bagi Gerindra mengajak PDIP atau Presiden terpilih mengajak PDIP untuk bergabung bersama menjalankan pemerintahan? Ya, pertama kita ya tadi telah ditetapkan Capres-Cawapres yang terpilih dan Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir di sana, begitu juga dengan Capres-Cawapres paslon 01 Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar yang juga hadir. Saya kira ini juga para ketua umum partai dan partai-partai yang hadir, ada memang yang tidak hadir di sana. Saya kira itu hak tentu masing-masing dari partai, dari Capres-Cawapres untuk hadir atau tidak hadir di dalam prosesi rapat pleno terbuka KPU tersebut. Tapi rapat tadi jelas menandakan satu akhir dari babak Pilpres yang saya kira semua usaha sudah dilakukan, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Ya tentu setelah itu saya kira kita harus membuka satu lembaran baru ke depan, bahwa kita sudah mempunyai presiden dan wakil presiden elect atau terpilih. Dan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo sangat terbuka, bahkan beliau tadi saja juga hadir mendatangi kantor PKB dan sebelumnya juga berusaha untuk silaturahmi dengan semua pihak ya. Dan saya kira ini adalah satu gestur politik yang sangat baik agar kita menutup tahapan ini dengan satu rekonsiliasi ke depan gitu. Dimanapun posisinya, apakah berada di dalam suatu koalisi ataupun berada di luar koalisi atau di dalam atau di luar pemerintahan. Jadi saya pikir ruang itu masih terbuka sampai tentu saja tanggal 20 Oktober. Dan saya yakin akan terjadi proses dialog, silaturahmi dan sebagainya. Mungkin ya membutuhkan lebih banyak waktu. Oke, artinya gini Bang Fadlizon, ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak hadir, kemudian teman-teman PDIP juga tidak hadir di rapat KPU. Kalau tadi Mas Toto bilang ada unfinished business begitu ya di antara elit politik. Dan ketidakhadiran PDIP, kemudian Capres-Cawapres ada sesuatu yang wajar juga tidak dalam hidupan demokrasi kita? Ya, bagaimana tadi saya sampaikan, ini akan hak dari masing-masing untuk hadir atau tidak hadir memenuhi undangan tersebut. Nah, memang alangkah eloknya dan sangat bagus sekali bagi kehidupan demokrasi kita ke depan kalau semuanya hadir lengkap ya. Saya kira ini juga selalu ditunjukkan oleh Pak Prabowo setelah proses pemilihan selesai, Pilpres selesai di 2014 maupun di 2019. Meskipun kalah, Pak Prabowo hadir menghormati keputusan rakyat tersebut ya, dan kemudian mengucapkan selamat kepada yang memenangkan. Dan ini dilakukan prosesi ini 2 kali, bahkan sebelumnya juga oleh Pak Prabowo di 2009 ya. Nah, ini adalah satu tradisi yang baik. Tapi sekali lagi ini hak tentu masing-masing untuk mengambil satu sikap
ataupun hadir atau tidak hadir di dalam proses tadi ya. Saya kira itu hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa saja, tapi harapannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa speech, Pak Fadli, bahwa menginginkan sebuah koalisi yang kuat, menjalankan pemerintahan bersama, melupakan bagaimana pertarungan-pertarungan politik sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ketidakhadiran PDIP dan juga ketidakhadiran Ganjar Mahfud, meskipun alasannya undangannya terlambat datang, ini kan sebagai bentuk sebuah gestur politik. Apakah dengan melihat gestur politik yang tampaknya belum bersambut baik ini, akan tetap terus dilakukan untuk mencoba mengapproach PDIP supaya mau membangun bersama Indonesia ke depannya di pemerintahan yang baru? Kalau Pak Prabowo, Gerindra dan saya kira koalisi tentu terbuka ya. Dan bagaimana saya bilang tadi, ya harusnya masih ada waktu. Dan sikap akhir itu diserahkan kepada masing-masing gitu ya, partai politik. Dan kalau Pak Prabowo tentu berkeinginan ini masalah yang kita hadapi ini besar, baik domestik maupun global, tantangan-tantangannya, melanjutkan program-program yang ada, sekaligus mungkin belum tuntas ya. Ini saya kira menjadi PR bersama untuk bangsa kita. Satu, kompetisi itu adalah satu hal, tapi membangun bangsa kita ke depan itu satu hal yang lain gitu. Governing is another thing. Jadi campaigning is one thing, another thing yang mungkin dalam perspektif. Baik. Tadi juga Mas Toto menyebutkan ada unfinished business ya di antara para elit politik. Lalu sebenarnya titik temunya di mana nih kalau kita bicara soal konstelasi politik? Kita bahas sesaat lagi, kami harus jeda. Kabar Petang akan kembali. Ya, kita lanjut kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya langsung ke Mas Toto. Mas Toto, Anda menyebutkan tadi kan ada soal unfinished business begitu ya, kurang lebih begitulah di antara para elit politik itu. Ada nggak kira-kira titik temunya untuk menyelesaikan unfinished business ini, atau mungkin apa yang kita saksikan hari ini itu adalah sudah menjadi jawaban bahwa kondisi seperti ini akan tetap berlanjut sampai masa-masa yang akan datang begitu? Ini sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah anomali. Jadi jangan kita bahas seakan-akan dalam peristiwa berapa kali pilpres terakhir baru kali ini pihak dari calon yang kalah tidak datang ke dalam penetapan oleh KPU terhadap pemenang. Kalau kita ingat di tanggal 30 Juni 2019 Pak Prabowo Sandi juga tidak datang. Yang dia wakili saat itu oleh Habibur Rahman. Jadi ini bukan peristiwa pertama kali. Kalau seingat saya bahkan di 2014 juga Pak Prabowo tidak datang penetapan pemenang Jokowi JK. Jadi ini bukan hal yang kemudian harus kita langsung tafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya konfliktual. Semua Pak Prabowo juga 2 kali kalah dalam 2014-2019 menggugat ke MK. Bukan berarti orang yang menggugat ke MK tidak menerima kekalahan. Itu hal yang haknya diakui dalam demokrasi. Tapi kita lihat juga pengalaman empiris ketika 30 Juni 2019 Pak Prabowo tidak datang, 1,5 bulan kemudian tanggal 13 Juli terjadilah pertemuan MRT dengan Pak Jokowi yang menjadi cikal bakal dari kemudian masuknya Pak Prabowo dalam koalisi Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Artinya terlalu dini untuk kita menilai bahwa peristiwa hari ini itu terkait dengan langkah yang akan diambil oleh PDI Perjuangan untuk kemudian masuk atau tidak dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi Bang Fadli juga sudah secara implisit mengatakan ini situasi yang berbeda, bahwa untuk menentukan koalisi akan ada dialog yang berbeda, akan ada pertemuan-pertemuan di panggung belakang. Tetapi memang yang membuat ini lebih menjadi menarik, seperti saya katakan tadi, dalam bergabungnya kemungkinan membaca kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan di dalam barisan Pak Prabowo dengan Gibran itu tidak bisa melihat hanya dari satu sisi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, karena pada titik itu saya meyakini tidak ada masalah baik secara politik hanya sebagai kompetitor, bahkan secara personal mereka sudah dekat sejak lama. Tapi harus diakui juga sebagai fakta empiris bahwa ada faktor Jokowi di sini, bahwa kemenangan Pak Prabowo ini kan ada Pak Jokowi tanda kutip karena ada anaknya di situ, dan kita tahu hubungan Ibu Mega atau PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi memang baik-baik saja, dan itu yang menurut saya menjadi menarik dan memang sangat dinamis untuk
dilihat dalam waktu dekat apakah akan ada keputusan terhadap pertanyaan itu. Saya menduga 1-2 bulan ke depan kita belum akan melihat jawaban dari PDI Perjuangan akan masuk ke dalam barisan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Bahkan rakernas yang akan dilakukan di 20-an Mei, 24 Februari ini kalau saya tidak salah, menurut saya tidak akan memutuskan mengenai masuk koalisi atau tidak. Mungkin jawabannya akan cenderung mengambang sambil kemudian melihat situasi yang memang masih lama menuju 20 Oktober 2024. Oke, artinya kalau misalnya Mas Toto gini menganalogikan dengan apa yang terjadi 2019, pertemuan MRT yang tadi Anda sebutkan, untuk tahun ini mungkin lebih sulit untuk diwujudkan gitu ya, kira-kira? Saya tidak mengatakan lebih sulit, variabelnya lebih banyak. Lebih kompleks. Variabelnya apa aja kalau gitu, lebih Mas Toto? kompleks. Karena bukan hanya ada sosok Pak Prabowo di sini, dilihat dari pasangan 02 dan pemenang terpilih ini, apapun itu ada faktor Jokowi di sini dan diwakili oleh anaknya langsung. Dan tadi kita tahu faktanya semua publik bisa melihat bahwa hubungan Pak Jokowi atau Mas Gibran dengan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Dan kita berharap terlepas masuk ke dalam barisan koalisi, tetap dalam konteks silaturahmi politik, dalam konteks rekonsiliasi, harusnya pihak PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran bisa menunjukkan sebuah momen silaturahmi juga, bukan hanya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Oke, Mas Toto, tapi begini, kondisi seperti apa yang mungkin membuat nanti seandainya PDIP ini bisa berkoalisi dengan pemerintahan terpilih? Kondisi seperti apa? Karena tadi disampaikan variabelnya kompleks. Karena kalau dilihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati baik-baik aja. Kondisi seperti apa yang memungkinkan mereka bisa berjalan bersama? Ya, yang pertama pasti kalau memang sudah ada ajakan resmi dulu dari Pak Prabowo. Selama ini kan kita masih melihat dalam tataran yang sifatnya normatif, bahwa Pak Prabowo membuka peluang bagi siapapun untuk ikut bekerja sama, dan memang ada nuansa Pak Prabowo ini ingin merangkul banyak pihak ya, termasuk mungkin PDI Perjuangan. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu apakah hitung-hitungan politiknya buat Pak Prabowo akan lebih baik mengajak PDI Perjuangan atau tidak. Yang kedua, yang real adalah kita berbicara mengenai apakah simbiosis mutualisme itu akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini presiden terpilih, dalam konteks PDI Perjuangan sebagai partai. Apa sih? Ya faktor pengikatnya simpel kok. Tawaran menteri, tawaran jabatan dan kedudukan, itu faktor pengikat utama dari masuknya partai ke dalam barisan koalisi. Apakah kemudian akan menarik atau tidak kemudian hitung-hitungan kursi menteri yang akan ditawarkan apabila memang Pak Prabowo ingin mengajak. Yang ketiga, variabel X tadi, yang saya meyakini Pak Prabowo pasti ingin menjaga hubungan baik juga dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran. Pasti Pak Prabowo ketika punya kedekatan khusus dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan, tentu saja akan mengajak dialog terlebih dahulu Pak Jokowi dengan Mas Gibran, dan di situ kan dibutuhkan terlebih dahulu sebuah komunikasi di panggung belakang antara Mas Gibran dengan dan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, sehingga ketika kemudian mereka akhirnya ada dalam satu barisan, memang karena sebuah cairnya sebuah hubungan, bukan karena sesuatu yang sifatnya sepihak. Sekarang Bang Fadlizon sudah hadir di studio bersama kami. Sore Bang, makasih sudah hadir Bang. Melihat kita perbincangan yang tadi begitu, Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak ada permasalahan. Tapi kita tahu juga setidaknya sampai saat ini begitu ya, kekuatan parlemen PDIP juga kan tinggi ya. Apakah khusus untuk PDIP Bang, Gerindra akan mendekatinya bahasanya begini, at all cost gitu, untuk merangkul, mewujudkan semangat koalisi besarnya Pak Prabowo? Ya, saya kira Pak Prabowo tidak ada masalah dengan Bu Mega dan juga selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak gitu ya. Terkait dengan silaturahmi itu, it takes two to tango ya. Jadi harus dari kedua belah pihak. Dari perjalanan ini tentu saya kira memang mungkin membutuhkan waktu, dan kita menghargai sikap apapun yang diambil pada akhirnya, dan tentu ini akan menjadi bagian dari perjalanan demokrasi kita. Jadi kita tunggulah pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Saya kira semua jalan sudah dilalui, upaya-upaya hukum sampai kemarin di Mahkamah Konstitusi sebagai langkah atau step terakhir sudah selesai. Jadi ini sudah tutup buku sebetulnya. Tapi karena masih ada
upaya-upaya yang saya kira upaya-upaya termasuk PT UN itu ya dalam konteks ini tidak menjadi bagian dari apa yang sudah diputuskan oleh MK ya. Nah, saya kira rakyat kita sudah melihat ini sebagai sesuatu yang final. Dunia internasional juga demikian, ya apalagi lembaga-lembaga yang tadi juga hadir, mewakili Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, ya dan semua institusi dan lembaga hadir di situ. Oke, kalau kita lihat kan memang saat ini Pak Prabowo berusaha untuk mendekat ke sejumlah partai yang dulunya beroposisi tidak mendukung Pak Prabowo. Kita lihat ada PKB, kemudian ada Nasdem, kemudian juga ada P3, kemudian juga ada PKS. Itu sudah seperti apa? Tadi terakhir PKB kita ngeliat Caimin sama Pak Prabowo sama-sama pakai baju putih nih. Iya, ya saya kira ini bagus kan. Jadi kita selesai berkompetisi. Kemudian tentu sekarang ini silaturahmi dan nanti akan seperti apa, inilah proses waktu dalam beberapa waktu ke depan ini, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Jadi tidak bisa kita jawab sekarang, ya. Dan semangatnya adalah rekonsiliasi nasional, semangatnya adalah bersatu untuk membangun bangsa bagi Indonesia maju, kira-kira gitu. Tentu masing-masing partai politik mempunyai hak untuk bersikap, ya. Dan kalau kita berharap dan menginginkan agar pemerintah ini kuat, ya, dan juga didukung oleh semua lembaga-lembaga yang ada, ya, agar apa yang menjadi cita-cita ke depan itu bisa terrealisasi dengan maksimal. Itu 1-2 bulan ke depan tadi Bang Fadli. Ada momen khusus nggak sih Bang ketika bilang ya mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan itu? Ya nggak bisa ya politik itu. Apalagi ruang waktunya ini sampai 5 bulan ke depan. Apa yang ditunggu 1-2 bulan? Kenapa nggak bilang misalkan 4 bulan, 5 bulan menjelang sebulan? Atau besok gitu langsung? Besok, gitu. Ya itu, ruang waktunya masih luas. Menunggu hasil PT UN atau gimana Bang Fadli? Bukan, artinya kalau dari kami kan tidak ada masalah. Ya. Kalau besok mau ketemu juga kan bisa saja terjadi. Ya kan? Tapi kan sejauh ini kalau Pak Prabowo kan bahkan pernah meminta waktu juga dari beberapa waktu yang lalu kan untuk bersilaturahmi. Tapi kan rupanya belum ada kecocokan waktu, belum ada kecocokan mungkin momennya gitu. Jadi kalau dari kami nggak ada masalah, anytime kan begitu. Oke. Dari yang bermasalah kan siapa? Yang bermasalah siapa? Kalau yang bermasalah siapa? Enggak, tapi gini. Ya maksud saya bukan bermasalah, tapi maksudnya dari sananya yang belum memberikan satu sinyal. Termasuk juga dari sana dan menurut saya itu sah-sah saja. Sana itu tadi siapa? Kita ngomong beberapa partai. Berarti apakah PDIP atau gimana? Ya pokoknya kalau Pak Prabowo itu semangatnya, spiritnya adalah merangkul. Semua ya. Ya. Kalau bisa nggak ada oposisi gitu Bang. Saya kira itu bukan keinginan kita juga. Tetap fungsi check and balances itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Gitu. Tapi bertemu dulu, bersilaturahmi dulu, ya, kemudian menjajaki sebuah kerjasama, understanding, itu sangat penting. Saya kira semua pihak ingin Indonesia ini maju, ingin ke depan ini persoalan-persoalan yang ada itu bisa diatasi, ya, dari persoalan yang ekonomi dan lain-lain. Bang Fadli, maaf saya potong. Tadi disampaikan oleh Mas Toto bahwa sebenarnya nggak ada obstacle-nya antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, fine-fine aja di antara keduanya. Tetapi ada satu variabel lain, misalkan bagaimana hubungan Bu Megawati dengan Pak Joko Widodo, kemudian juga ada kehadiran Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah ini Pak Prabowo menanggapi merespon soal ini bagaimana sih? Karena di sisi lain katanya Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini akan bertemu pasca Idul Fitri. Tapi sampai sekarang kita belum lihat nih teman-teman media Pak. Ya itu mungkin perlu ditanyakan bukan kepada saya atau kepada kami gitu ya. Dengar-dengar dari dalam gimana? Ya kalau kita selalu terbuka tadi, artinya tidak ada obstacle sebenarnya. Ya tinggal menunggu waktu lah, menunggu momen yang pas, yang tepat gitu. Jadi momen itu saya kira tadi Mas Toto juga mengatakan kok bisa tergantung. Ya, tapi ada kompleks waktunya. ya Bang ya, bener nggak kata Mas Toto tadi bahwa sekarang tuh ya kompleks saja hubungan antara Pak Jokowi, Bu Megawati dan Pak Prabowo gitu. Faktor-faktor yang menentukannya banyak gitu. Tidak semudah 2019 kemarin gitu. Ya saya kira kalau mau dibikin mudah ya mudah saja. Ya, namanya politik itu the art of the possible.
Ya, saya kira semuanya bisa memungkinkan. Kalau dibikin mudah, mudah aja. Berarti ada yang bikin nggak mudah ya, Bang Fadli ya? Ya kan setiap kepala itu bisa berbeda pendapat. Di setiap partai politik ada juga pendapat-pendapat yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang belum kejawab nih, rencana soal pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ada progresnya nggak kapan? Ya saya kira masih sama ya, artinya sangat terbuka kalau dari Pak Prabowo. Sangat tentu bahkan beliau yang mengambil inisiatif. Oke, artinya kalau Pak Prabowo sudah terbuka ya berarti kan yang diajak yang belum terbuka gitu ya Bang ya? Ya mungkin waktunya belum pas. Oh ya udah. Mungkin 1-2 bulan kata Bang Fadli tadi ya? Ya mungkin 1-2 hari, mungkin 1-2 minggu. Oke, Mas Toto kalau dari Bang Fadlizon dari Gerindra ini kan terbuka begitu ya, seolah-olah pintu komunikasinya dibuka lebar gitu. Dan di atas kertas Bang Fadlizon menyebutkan bahwa hubungannya semua baik-baik saja. Tapi kan yang kita lihat kan juga ya sebenarnya kan pertemuan para elit politik yang belum terjadi ini juga kan mengindikasikan sesuatu seperti tadi Mas Toto sampaikan. So kalau bicara soal kemungkinan dalam politik semua mungkin gitu. Tapi kita bicara soal constraint waktu gitu. Apakah itu bisa dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti atau menunggu setelah pelantikan? Iya, 7 bulan itu masa yang sangat lama loh. Dan ini kita pertama kalinya memiliki masa transisi yang sedemikian lama. Karena jeda antara 14 Februari ke 20 Oktober itu sebelumnya tidak pernah terjadi. Dulu Juli ke Oktober, lalu kemudian April misalnya paling lama. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita analogikan sepak bola, ini kan belum menit babak pertama. Dan biasanya yang seru-seru itu serangan itu terjadi di menit-menit terakhir injury time, paling tidak 10 menit terakhir lah. Jadi saya sih melihat penjajakan ini masih akan terjadi dan saya malah melihat tidak dalam 1 bulan misalnya kita akan melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Karena tadi harus diakui juga fakta empirisnya ada variabel yang lebih complicated. Kalau dulu hanya berbicara mengenai keputusan dari Pak Jokowi dan keputusan dari Pak Prabowo. Kalau sekarang kita tahu ada Pak Prabowo, di situ juga ada Pak Jokowi tanda kutip ya, dengan Mas Gibran mewakilinya, dan ada variabel lain yang nggak bisa dibantah juga bahwa perbedaan pendapat atau berbedanya posisi politik antara Mas Gibran, Pak Jokowi dengan PD Perjuangan tidak terjadi dalam proses yang biasa-biasa saja secara politik. Ada nuansa yang sifatnya pro dan kontra. Bahkan sampai kemarin kita masih tahunya publik ini bahwa Pak Jokowi masih kader PD Perjuangan. Itu yang menurut saya membuat penjajakan ini akan lebih rumit dan sepertinya sulit kalau kita melihat jawaban dalam waktu dekat. Dan kalau ditanya kepada Bang Fadli juga sulit buat menjawab. Karena kalau dari sisi Bang Fadli, Pak Prabowo baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah dengan Ibu Mega. Tapi kan pertanyaannya, apakah Pak Jokowi merasa ada masalah dengan Ibu Mega? Kita nggak tahu. Apakah Ibu Mega merasa masih ada masalah dengan Pak Jokowi? Kita tidak tahu. Pak Prabowo ada dalam posisi yang sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, semuanya dalam kondisi yang complicated dibandingkan dengan pemilu sebelumnya 2019. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, sejumlah ketua partai sudah ditemui, tampaknya juga baik-baik saja begitu di partai-partai yang kita sebutkan tadi, Bang Fadli. Kalau dari Pak Prabowo sendiri, menurut Bang Fadli atau juga sempat mungkin berbincang dengan Pak Prabowo, sepenting apa mengajak PDIP ini untuk bergabung? Bukankah kalau misalkan seandainya jadi PKB masuk, kemudian P3 misalkan jadi masuk, PKS mungkin misalkan jadi masuk dan partai lain jadi masuk juga ke sana kan sudah cukup kuat koalisinya? Prinsipnya semakin banyak dukungan semakin bagus. Semakin banyak koalisi semakin bagus juga. Ya tentu peran lembaga yang melakukan check and balances juga tetap harus dijaga. Jadi saya melihat itu yang menjadi pandangan dari Pak Prabowo. Supaya program-program yang dijanjikan dan program-program unggulan ke depan itu untuk kepentingan rakyat itu bisa direalisasikan juga dengan lebih cepat, lebih mudah kira-kira begitu. Jadi bersama-sama gotong royong, kan prinsipnya itu gotong royong ya. Jadi saya yakin ya kita melihat menunggu waktu ke depan. Ya tidak bisa juga kita berandai-andai, kan perlu juga diberikan ya ini baru saja 1 tahap selesai, hari ini juga baru 1 tahap selesai, nggak bisa diburu-buru lah ya. Oke, nggak bisa diburu-buru. Pasti ada timingnya.
Oke, kalau misalnya PKB, Nasdem, PKS bergabung katakanlah gitu, berarti kalau 3 partai itu bergabung, koalisi besar, PDIP oposisi nggak apa-apa lah ya Bang gitu ya. Kira-kira gitu ya, karena cek balances tadi gitu Bang ya. Iya, pokoknya kita lihat proses politiknya ke depan. Proses politik. Jadi kita harus hargai, kita harus hormati. Semuanya saya kira penting di dalam demokrasi. Berada di dalam koalisi maupun berada di luar koalisi atau oposisi. Saya kira penting. Kita pernah, Gerindra juga pernah di oposisi, pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Ya dua-duanya penting di dalam. Yang paling penting adalah juga bagaimana delivery kepada rakyat gitu. Baik. Terima kasih Pak Fadlizon sudah bergabung bersama kami, sudah hadir di studio Pulau Gadung, dan terima kasih juga Mas Sinarto Wijaya, Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Mas Toto.